Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nobrinanza. Nah, di video kali ini saya bakal membahas materi tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mencegah kerusakan pada bahan pustaka? Nah, yang pertama itu ada namanya pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Nah, jadi di dalam pencegahan faktor lingkungan itu terbagi dalam berbagai banyak faktor. Jadi kita masuk dulu ke dalam pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Nah, jadi kita perlu memerhatikan sisi kelembapan pada ruangan untuk bahan perpustakaan. Nah, suhu yang paling ideal bagi bahan perpustakaan itu sangat dianjurkan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-60% RH. Nah, salah satu caranya untuk kita mendapatkan kondisi seperti itu adalah memasang AC selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Nah, jadi masalah itu timbul karena tidak semua perpustakaan mampu memasang AC karena biaya operasionalnya yang besar. Nah, apabila perpustakaan yang sudah memasang AC dan AC-nya hanya dihidupkan selama setengah hari, itu juga akan menyebabkan kelembapan yang berubah-ubah. Jadi kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan kertas. Nah, jika di dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan hanya dioperasikan setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhunya diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari. Jadi suhu 26-28 derajat Celcius tadi itu cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. Jadi balance, aman bagi manusia dan aman juga bagi bahan pustaka. Nah, jika terjadi kelembapan udara yang tinggi, dapat kita turunkan dengan memasang alat dehumidifier dengan ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pencegah kerusakan karena faktor cahaya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku itu di dalam ruang koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Nah, untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan koleksi dengan cara memperpendek waktu pencahayaan dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Nah, untuk menghilangkan radiasi UV dari cahaya luar, kita dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela. Dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL untuk mencegah kerusakan oleh UV ini. Nah, sebaiknya di dalam ruang penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt faktor cahaya yang masuk ke dalamnya. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke dalam pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Nah, jadi bahan pencemaran udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang dapat merusak kertas dapat kita kurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jika ruangan tersebut menggunakan AC dan dikarenakan dalam AC tersebut terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Nah, yang kedua itu di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Nah, jadi air cleaner ini sangat disarankan untuk kita mengurangi kerusakan pada kertas. Yang ketiga itu menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Nah, jadi semakin terawatnya buku, sebaiknya kita simpan ke dalam kotak-kotak supaya lebih terawat gitu. Nah, tadi kita sudah membahas mencegah kerusakan karena faktor lingkungan beserta bagian-bagiannya juga. Sekarang kita masuk ke dalam mencegah kerusakan karena faktor biota. Nah, jadi tindakan yang paling preventif untuk kita mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga yaitu dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala juga pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruang koleksi agar tidak selalu lembab, serta buku-bukunya tidak disusun terlalu rapat pada raknya karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Jadi udara itu juga sangat penting untuk menghalangi faktor biota. Nah, untuk mencegah hidupnya jamur atau serangga ini pada ruangan koleksi, sebaiknya kita menggunakan buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain. Kita lakukan fumigasi dahulu. Jadi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya untuk mencegah pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Nah, ini adalah cara yang paling ampuh untuk menghindari kerusakan bahan pustaka terhadap faktor manusia. Nah, yang pertama itu tempat penyimpanannya atau disebut dengan rak. Jadi tempat penyimpanan yang tidak memadai atau tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Nah, jadi tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan tersebut. Rak bukunya juga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi
cukup lebar untuk menjaga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Jadi semuanya tersusun dengan rapi dan harus menggunakan celah juga. Nah, jadi rak yang paling bawah sekurang-kurangnya harus berada 10 cm di atas lantai untuk menjaga kemungkinan terkenanya air jika ada pipa air yang bocor atau banjir juga kita tidak tahu, yang namanya musibah. Dan rak buku harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jaraknya cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Jadi kita dapat menarik buku dari raknya dengan leluasa, tidak ada hambatan karena penarukan buku yang terlalu rapat gitu loh. Nah, yang kedua itu ada namanya penataan buku pada rak secara tegak. Jadi kita harus meletakkan buku secara tegak. Nah, jadi penyusunan buku pada rak-rak seharusnya ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak yang longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lainnya. Itu akan menyebabkan kerusakan pada bahan pusaka juga, apalagi pada fisiknya. Nah, penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat menyimpan buku tersebut. Nah, jadi buku-buku tersebut hendaknya tidak disusun dengan rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilannya. Jadi buku-buku ini hendaknya tidak ditumpuk di atas buku yang lain pada waktu menyusun di rak. Nah, untuk jenis-jenis buku yang tidak bisa berdiri atau tidak bisa diletakkan secara tegak, sebaiknya kita letakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Dengan cara ini akan menolong agar buku tidak menjadi rusak dan akan tetap kuat menempel. Jadi metode ini sebaiknya dilakukan hanya untuk sementara waktu. Agar jilitan buku tersebut tetap baik, hendaknya tidak disusun melebihi pada bagian ujung dari rak. Jadi pada saat kita menempelkan buku, jika ujung-ujungnya berlebih, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada jilidnya. Jadi kita harus hati-hati dan harus tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu penataan buku secara mendatar. Jadi bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal, lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Supaya dia terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Jadi rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar, dapat digunakan untuk menyimpan bahan perpustakaan ukuran besar. Jadi jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan buku tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Nah, jika bukunya ukuran besar atau lebar, sebaiknya kita jangan meletakkan buku tersebut pada posisi vertikal pada rak buku biasa. Dan buku-buku yang berukuran besar tersebut harusnya diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat pengambilan salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atasnya harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang kita maksud itu sudah terambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dapat kita kembalikan seperti susunan semula lagi. Nah, selanjutnya itu adalah pameran. Jadi di saat pameran itu kita juga perlu memperhatikan dan memelihara bahan pustaka tersebut. Jadi kita harus mempunyai lemari panjang yang seperti box segi 4. Jadi di atasnya itu ditutup dengan kaca, jadi menghindari pencurian dan vandalisme. Jadi kondisi di lingkungan pameran tersebut perlu juga kita monitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara di dalam lemari tersebut. Jadi bahan pustaka juga tetap terpelihara pada saat pameran. Nah, jadi kelembapan udara tidak boleh lebih dari 60% RH. Intensitas cahaya dan kandungan UV-nya juga harus ditekan serendah mungkin. Jilitan bukunya juga tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. Jadi bahan pustaka tersebut dapat juga terjaga selama pameran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjilitan kembali. Jadi penjilitan kembali ini dapat kita lakukan pada bahan pustaka yang penjilitannya sudah tidak baik lagi atau tidak rapi lagi, dan kita harus melakukan penjilitan kembali. Nah, jadi untuk penjilitan kembali tidak disarankan untuk memotong bagian pinggir atau punggung buku. Jadi itu dapat merusak penjilitan atau buku tersebut. Jadi penjilitan ini dapat kita perhatikan juga terhadap bahan yang digunakan harus bebas asap dan kuat dan juga stabil. Jadi buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Jadi kalau kita mempunyai jilitan asli, itu kita harus pertahankan sebaik mungkin. Selanjutnya kita masuk ke dalam penanganan. Jadi penanganan ini adalah bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman. Pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak boleh menggunakan air liur untuk membuka halaman buku dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam reproduksi.
Apa itu reproduksi? Jadi kegiatan reproduksi ini adalah kegiatan seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi. Jadi ini merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilitannya kuat sehingga jilitannya menjadi rusak dan bahan pustaka tersebut rapuh menjadi hancur. Nah, apabila ingin difotokopi juga, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Jangan memaksakan yang tidak bisa dibuka penuh. Itu akan menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam judul besar lagi, pencegahan kerusakan lagi. Tadi ada namanya faktor manusia, dari faktor biota, faktor lingkungan. Ini karena faktor bencana. Nah, jadi bencana ini biasanya datang tidak terduga, di luar kemampuan manusia. Jadi kita harus tetap berusaha agar kerusakan tersebut dapat kita hindari sebesar mungkin. Jadi oleh sebab itu perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Kita dapat juga mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan seperti sprinkler, hidran, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lainnya. Jadi untuk menjaga bahan pustaka, kita harus mempunyai rencana atau persiapan untuk menghadapi bencana. Nah, jadi sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Semoga menarik dan dapat dipahami juga. Saya Muhammad Farhan Nurbianza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.